Halo, Assalamualaikum. Swadihap. Sekarang di video kali ini kita bakal belajar 5 tips jadi penulis. 5 aja. Dan ini 5 yang paling penting. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa subscribe. Sekarang, terima kasih. Untuk 5 tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tuh tentang kepenulisan. Jadi kamu kalau subscribe channel ini, tapi ya pasti subscribe kan. Kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Mulai dari nulis karakter, konflik, tips menulis, passion, dan lain sebagainya dibahas di sini. Intinya tentang kepenulisan gitu loh. Tapi ada juga sih sedikit-sedikit materi belajar yang lainnya dan ada vlog juga. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih. Respect banget deh pokoknya. Tadi udah disinggung sedikit ya, di video kali ini tuh saya bakal ngasih tips 5 cara supaya bisa jadi penulis. Yang pertama, ada di lingkungan yang tepat. Hah? Emang selama ini gue salah? Enggak ada yang salah, tenang. Maksudnya lingkungan tepat itu, misalnya nih, saya nulis nih panjang-panjang, capek, berhalaman, berhari-hari, sampai pegel dan lain sebagainya. Tapi saya nulisnya di rumah ya. Terus saya kasih lihat ayah saya misalnya. Ya, lihat deh. Saya baru bikin nih kayak gini. Terus ayah saya ketawa, hahaha lucu nih, lucu gitu. Padahal saya nulisnya romance. Ada adegan kissingnya. Tapi dibilang lucu sama ayah saya. Itu adalah contoh lingkungan yang tepat. Maksudnya tuh circle-nya tuh beda gitu loh. Kalau misalnya kita nulis romance ternyata diketawain sama ayah kita, berarti ayah kita tuh belum tentu satu circle sama kita. Maksudnya circle kepenulisan ya. Jadi tuh mendingan kamu ikut ke grup kepenulisan, terus minta kerisar, kurang di mana, bagusnya di mana, daripada kamu nanya ayah kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu, atau siapapun yang di rumah, tapi nggak suka baca atau nulis. Itu karena percuma aja gitu loh. Misalnya kamu udah nulis siapa yang tadi saya bilang, kalau misalnya responnya nggak sesuai sama kita atau genre yang nggak sesuai sama kita, sama aja. Sama kayak misalnya kamu ini sukanya nulisnya romance, pasti ada di Facebook, ada di Telegram, ada di WhatsApp, ada di mana-mana. Kalau misalnya grup kepenulisan yang bahas tentang romance gitu misalnya, ada juga satu komunitas gitu isinya banyak genre dan di situ ada yang komedi, ada yang romance dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kamu ikut join gitu misalnya, ada 200 peserta misalnya. Terus kamu tuh nulisnya romance, tapi di dalam komunitas itu tuh nggak semuanya suka romance. Nah, orang yang suka romance pasti baca cerita kamu. Kalau misalnya kamu nge-share minta di-krisar gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia sukanya komedi, dia sukanya fantasi, sekalinya dibacain romance, dikasih romance, belum tentu dibaca. Nggak apa-apa, tapi kamu punya circle yang emang tepat. Itu yang pertama, ingat, masuk ke komunitas saja. Kedua, cari mentor. Tadi kan udah masuk komunitas nih. Di komunitas itu pasti banyak orang yang bisa bantu kamu jadi lebih baik gitu loh. Nggak harus mentor. Gue punya guru bahasa Indonesia, yaudah gue percaya sama guru bahasa Indonesia gue gitu misalnya. Ya nggak gitu. Maksudnya tuh lebih luas gitu loh kalau ngomongin mentor. Belum tentu guru bahasa Indonesia baik lagi suka atau satu genre sama karya kita. Jadi kalau misalnya di komunitas kamu cari mentornya siapapun. Misalnya kamu di komunitas dengan jumlah peserta 200 orang misalnya, 200 member. Terus kamu nanya nih, Kak, kalau di mana tuh digabung atau dipisah sih? Di mana atau di mana? Nah, pasti orang-orang yang ada di grup itu, yang ada di komunitas itu pasti bakal jawab, itu tuh dipisah loh, itu tuh digabung loh. Jadi kayak gitu-gitu. Mentor itu nggak harus satu orang terpaku satu orang, tapi bisa sebanyak. Dan mentor itu ya bisa jadi di dalam komunitas itu. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, jangan puas atau jangan ngerasa cukup gitu loh. Jadi misalnya nih, gue sebelumnya nulis tuh yang baca itu 200.000 di Wattpad misalnya. Yaudah kali ya gue gak usah belajar lagi misalnya. Kalau misalnya kayak yang kemarin udah bagus, kita evaluasi lagi supaya lebih bagus. Dan kalau misalnya, apalagi bahasa Indonesia ya di KBBI itu, kalau kamu enggak, KBBI itu setiap tahun ada penambahan kata, setiap tahun ada revisi, setiap tahun ada terbitan. Di tahun 2016 aja, seingat saya KBBI itu udah revisi ke-7. Nah, kalau sekarang 2021 berarti KBBI udah versi keberapa? Nah, gitu loh maksudnya. Jadi KBBI itu bertambah, ilmu juga bertambah. Nah, jangan sampai kamu merasa puas di karya yang sebelumnya, terus ya udah nggak belajar lagi. Jangan sampai kayak gitu. Nggak boleh. Yang keempat, banyak mendengarkan dan bertanya. Baik lagi, kalau tadi misalnya di komunitas, ya pasti ada yang nanya dong. Kalau misalnya tadi kamu nanya di mana itu dipisah atau digabung, ada yang jawab nih, bla bla bla. Terus besok lagi atau nanti siangnya atau nanti sorenya ada lagi yang nanya, Kak, saya punya masalah di sini nih, gimana ya solusinya misalnya. Nah, kalau misalnya ada yang lagi ngebahas kayak gitu, kamu perhatiin tuh, kamu simak. Jangan sampai kamu cuma jadi silent reader doang, karena sayang aja kalau misalnya udah masuk komunitas, pesertanya banyak, membernya banyak, tapi kamu cuma jadi, ya,
Sayang, ilmu itu nggak bakal masuk kalau kamu cuma diem aja, apalagi kalau nggak diperhatiin dan diterapin di tulisan kamu selanjutnya. Jadi kalau misalnya kamu join, harus banget aktif. Itu yang keempat ya. Dan yang kelima, jadiin habit nulis. Habit nulis tuh gimana sih maksudnya? Jadi ya nulis tuh jadi habit, jadi kebiasaan gitu. Jadi misalnya hari ini gue nulis 1 lembar, besok gue nulis 1 lembar, besok nulis 1 lembar. Itu namanya habit. Jadi emang kebiasaan 1 hari 1 lembar misalnya. Jadi sama aja kayak baca, dibiasain misalnya 1 hari 15 menit misalnya. Udah hari kedua 15 menit, hari ketiga 15 menit. Nah itu bakal jadi habit. Jadi kalau misalnya 1 hari nggak baca atau 1 hari nggak nulis, itu bakal merasa, duh gue hari ini belum nulis nih, aduh gue hari ini tuh belum baca nih. Jadi kayak gitu loh. Jadi dibikin habit nulis supaya lebih gampang kamu jadi penulisnya gitu. Yang kelima, kita recap ya 5 cara supaya kamu jadi penulis. Yang pertama, ada di lingkungan yang tepat. Yang kedua, cari mentor. Yang ketiga, jangan cepat puas alias nggak boleh ngerasa cukup dan harus terus belajar. Yang keempat, banyak nyimak dan bertanya, mendengarkan juga ya. Dan yang kelima, jadiin nulis habit atau kebiasaan. Jadi tuh kayak gampang gitu loh. Semoga 5 cara ini bisa kamu terapin dan kamu cepat punya buku sendiri. Kalau ngomongin buku sendiri, Kari juga punya nih buku yang baru banget terbit. Kalau misal kamu mau beli dan tertarik, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, itu nanti langsung ke admin dan bisa langsung dibeli. Ini bukunya nulis novel versi gampang, jadi di dalamnya tuh ya emang cara gampang bikin novel gitu, mulai dari 1, 2, 3 sampai selesai. Pasti sangat berfaedah buku ini. Kalau misal langsung beli, langsung aja lagi kan 2 kali. Langsung klik. Dan terima kasih udah nyimak. Bye bye.